Halo, assalamualaikum. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan ujian THE atau Take Home Exam, di mana di beberapa tahun terakhir ini memang untuk sistem atau cara ujian akhir semester di universitas terbuka adalah menggunakan cara Take Home Exam, di mana mahasiswa bisa mendownload atau mengunduh soal ujian untuk masing-masing mata kuliah, kemudian mengerjakan include dengan BJU masing-masing dan menguploadnya kembali. Nah, kita langsung mulai saja di sini, .ut.ac.id login. Nah, di sini ada muncul take home exam, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini ada kan cetak kartu peserta ujian atau KTPU, di mana sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya melalui laman. Kemudian ujian melalui laman thi.ut.ac.id, kemudian login menggunakan password yang tertera pada KTPU. Kita coba buka di KTPU. Jadi di KTPU itu seperti ini. Nah, ada password di sini untuk password THE-nya. Kita coba kita copy. Kemudian kita masukkan. Setelah itu nanti kita bisa mengunduh soal dan buku jawaban ujian atau BJU, kemudian kita kerjakan. Setelah selesai dikerjakan, maka kita upload ulang. Oke, ini kita coba untuk klik di sini, saya setuju, kemudian masuk. Nah, kita coba isikan dulu di sini ya, tidak menggunakan password yang tadi, kita login. Nah, name atau passwordnya salah, berarti tetap harus di sini, kita paste. Nah, kemudian ini kita benarkan lagi 7. Jadi password yang digunakan adalah password yang tertera di KTPU, kemudian di sini ada penyebelahan, kita coba untuk login. Nah, oke, di sini coba saya update password, karena memang di 2 tahun terakhir passwordnya berbeda. Oke, kemudian di sini ada muncul tampilan seperti ini, ada langkah-langkah, ada pengumuman terlebih dahulu ya, kepada setiap peserta UAS agar melakukan unggah BJU jika telah selesai dikerjakan. Jadi, buku jawaban umum itu setelah selesai dikerjakan, maka harus di-upload lagi dan tidak boleh menunda hingga akhir waktu, agar tidak terjadi keterlambatan. Kemudian untuk THEUT itu hanya menerima BJU yang diunggah ke laman https://ut.ac.id, dan jika ada yang meminta BJU dikirim ke email, mohon untuk diabaikan, kecuali bagi peserta THE yang program S3. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita unduh dulu naskah THE-nya, kemudian cover BJU-nya, dan juga ada surat pernyataan, nanti akan saya berikan contohnya, bisa di-download di halaman ini, the.ut.ac.id, kemudian harus diisi dan ditandatangani identitasnya pada cover BJU, kemudian kita isi dan tanda tangani surat pernyataan kejujuran akademik, kemudian kita unggah cover BJU, BJU-nya, dan juga surat pernyataan kejujuran akademik setelah mengunduh dan menjawab soal ujian dalam waktu maksimal 12 jam. Jadi maksimal adalah 12 jam dari jam pertama kali kita mengunduh atau download soal cover BJU dan juga surat pernyataannya, dan kemudian kita combine dalam satu file PDF yang berukuran maksimal adalah 2 MB. Dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti UAS di luar mata kuliah dan di luar jadwal yang tercantum di KTPU. Itu adalah langkah-langkah bagi peserta THE untuk program S1 dan S2. Sedangkan untuk S3 detailnya kurang lebih bisa dibaca di sini. Kurang lebih sama aja, cuman untuk BJU dikirimkan ke email joko.rw@ikampus.ut.ac.id, dan untuk maksimal filenya adalah berukuran 5 MB. Dan di sini kalau teman-teman ingin mengunduh panduannya, bisa diklik di sini. Tapi di sini saya tidak perlu untuk mengunduh. Kemudian klik mata kuliah di sini. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah yang akan diujiankan secara THE. Di sini saya ada 5 mata kuliah. Kemudian kita klik unduh di sini untuk mengunduh soalnya. Nah, ini adalah soal ujiannya. Kita unduh terlebih dahulu. Akan saya simpan di sini bahasa Inggris. Ini di sini THE. Oke. Nah, setelah kita unduh, maka kita kerjakan terlebih dahulu. Ini kita coba reload.
di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, ini tadi soalnya ya. Kemudian kita coba untuk tadi kita udah reload, jadi di sini tertera, jam dan juga tanggal awal unduhnya, itu jam 7.00 WIB, kemudian nanti di sini ketika mau mengupload diunggah, diklik unggah, kemudian nanti akan di sini akan secara otomatis berganti statusnya menjadi, eee, sudah di-upload atau telah di-upload seperti itu. Mungkin nanti setelah saya mengerjakan soalnya, saya akan lanjutkan, bagaimana sih caranya, seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita mendownload untuk soalnya, kemudian, kita kerjakan, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini adalah, tugas yang saya kerjakan, jadi bentuknya seperti ini untuk BJU atau buku jawaban ujian. Nah, seperti ini untuk semester 2022, 1, 221 kayak gini ya, ada nama dan lain-lain. Ini ada formatnya, kemudian ada surat pernyataan mahasiswa seperti ini, ada formatnya juga, kemudian dilanjutkan dengan, eee, jawabannya. Ini adalah jawabannya, saya biasanya seperti ini. Nah, kemudian, kita simpan dulu menggunakan format PDF, di sini ya. PDF, kemudian kita simpan. Oke. Setelah kita simpan, kita balik lagi ke sini. Tadi belum saya jelaskan mengenai BJU, jadi BJU-nya juga bisa diunduh di sini. BJU tinggal diklik kemudian disimpan. Nah, BJU-nya nanti yang akan terdownload adalah BJU seperti yang saya jelaskan barusan. Jadi ada BJU, kemudian ada surat pernyataan, akan saya buka. Nah, jadi gini, ini teman-teman bisa isi, ada BJU-nya di sini, kemudian ada surat pernyataan kejujuran, kemudian ada buku jawaban, untuk ujiannya. Nah, seperti ini. Cuma di sini agak susah sih pas waktu diisi. Mungkin bisa kalau misalkan di-print kemudian diisi, ditulis tangan, karena ini agak susah kalau misalkan di sini bisa diketik. Kemudian untuk yang baris kedua ini susah karena ini ketutup sama ini, karena gambar, ya kan. Jadi saya tadi juga agak bingung sih ininya seperti apa, coba kita copy ya. Kemudian dimasukkan ke sini coba. Jadi kayak seperti dikasih mark, kalau ini itu, nah kan jadinya seperti ini kan. Jadi memang agak susah sih ini, kalau dikasih markup. Nah, apa mau dikasih kayak gini? Nah, kan nggak kelihatan juga kan. Ya udahlah saya biarkan aja seperti ini ya, tadi juga sudah disimpan. Oke, dihapus saja ini. Nah, ini bisa nih. Atau bisa juga sih kayak gini, dikasih kayak gini. Saya copy dulu, saya taruh di sini, tapi jadinya seperti ini. Oke, oke. Kemudian di sini ya. Oke, seperti ini aja deh. Kita ulangi lagi ya, kita simpan. Nah, kita replace saja. Oke. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, teman-teman di sini jangan lupa, tadi kan di sini untuk yang BJU umum ya. Nah, di sini kan saya kebetulan ada mata kuliah untuk, kita lihat dulu di sini BJU Eksi 4101. 4101 adalah praktek laboratorium pengantar akuntansi, makanya BJU-nya beda, ada di sini, bisa di-download sendiri. Kemudian BJU Eksi 4414.
4414 adalah laboratorium auditing. Jadi untuk mata kuliah yang praktikum menggunakan BJU yang berbeda, tidak menggunakan BJU umum. Namun BJU umum digunakan untuk mata kuliah lain yang memang tidak disyaratkan untuk menggunakan BJU yang khusus, seperti itu. Jadi seperti bahasa Inggris niaga, pendidikan agama Islam, dan juga perekonomian Indonesia, itu menggunakan BJU umum. Oke, langsung saja kita unggah. Nah, kemudian kita pilih file yang akan di-upload. Nah, kita masuk ke dokumen atau yang lain sesuai tempat di mana lokasi teman-teman menyimpan filenya, kemudian bahasa Inggris niaga, kemudian klik THE, ini sesuai dengan nama penyimpanan yang ada di laptop saya, kemudian saya klik BJU umum, kemudian saya open. Nah, akan ada seperti ini kan. Nah, kemudian kenapa itu tadi tidak saya rename, karena namanya otomatis akan seperti ini kalau nggak salah, seingat saya. Kemudian kita coba lihat dulu. Jadi ini yang tertampil ini adalah previewnya, ini adalah BJU kita. Kemudian di sini ada lembar pernyataan, kemudian ini adalah jawaban kita. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita unggah file. Nah, Anda yakin akan mengunggah file ini untuk mata kuliah Abdi 4201? Oke. Nah, ini kan di sini ada ya, kita ingat-ingat dulu, 93642. Ini adalah kode pentingnya, teman-teman catat. Oke, kita mulai lagi. Sorry tadi karena baterainya habis, jadi akan saya ulangi mulai dari pilih file yang akan di-upload, kemudian BJU umum. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini adalah previewsnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini halaman 1 untuk yang BJU, kemudian di next ada surat pernyataan, kemudian di sini ada jawaban dari UAS kita. Kemudian klik unggah file. Anda yakin akan mengunggah file ini untuk mata kuliah Abdi 4201? Oke. Nah, ternyata sudah tersimpan ya, karena sudah tersimpan karena tadi saya sudah mengupload di yang pertama dan saya sudah mencatat untuk kodenya. Jadi kodenya kita coba untuk masukkan. Kodenya tadi adalah 93642. Kemudian ganti file. Nah, kan 93642. Sukses unggah penting. Silakan catat kode tersebut. Kodenya adalah sama, 93642. Kode ini dibutuhkan saat melakukan unggah ulang untuk merevisi BJU. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mengunggah, kemudian keluar kode, jangan lupa untuk dicatat, karena takutnya teman-teman salah upload, atau ada kesalahan lain, atau mau merevisi jawabannya, sehingga nanti pas waktu mengupload ulang, ketika diminta memasukkan kode tersebut, kita bisa memasukkan dan bisa merevisi jawaban kita. Oke. Sekarang tampilkan hasil upload. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah BJU, kemudian ini adalah surat pernyataannya, kemudian ini adalah jawaban kita. Oke, selesai sekarang, kita balik lagi ke mata kuliah ujian. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, akan saya perkecil saja biar jelas. Nah, jadi tadi saya unduhnya di jam 18.47, kemudian waktu unggah saya adalah 20.43. Nah, di sini kita bisa lihat kan, lihat BJU. Kalau misalkan teman-teman mau lihat, di sini statusnya adalah telah unggah atau telah diupload. Sekarang coba kita lihat BJU. Lihat BJU, kemudian kita masukkan kode yang tadi. Kode yang tadi adalah 93642. Nah, sudah. Nah, teman-teman sedikit sharing. Jadi pada semester ini saya mengambil 6 mata kuliah. Namun kemarin pas waktu saya cek di SIA, yang muncul untuk mata kuliah yang diujiankan melalui THE hanya 5. Sehingga akhirnya saya cek satunya itu muncul di SUO atau yang ujian online.
Sedangkan pas waktu saya cek itu, kebetulan adalah di tanggal 14 dan kebetulan tanggal ujian saya adalah tanggal 14 dan ujian tersebut dilakukan di, UPBJJ masing-masing. Kebetulan karena saya UPBJJ Jogja, sehingga jadwal yang tertera di situ adalah saya harus melakukan ujian di Jogja. Kemudian saya melakukan, klarifikasi atau saya bertanya ke pihak kampus, apakah bisa untuk numpang ujian di tempat lain, ternyata masih bisa. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kemarin telat melakukan ujian atau namanya ternyata ada di jadwal SUT, tetapi teman-teman belum tercopy atau belum tahu sehingga telat untuk melakukan ujian, teman-teman bisa menghubungi UPBJJ masing-masing, kemudian mengajukan untuk reschedule atau meminta untuk mengubah jadwal ujian. Dan kebetulan karena meskipun saya terdaftar di UPBJJ Jogja, tetapi karena sekarang saya berdomisili di Balikpapan, sehingga saya atau meminta pihak kampus untuk, mengubah lokasi ujian saya, atau numpang ujian di daerah terdekat saya, dan teman-teman juga bisa melakukan hal yang saya lakukan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.